apa sih? Ya, Iya, ya diam dulu. Yang saya mau ini dulu, saya mau narasi dulu ya. Selamat siang. Apa kita ini? Ada Bang Salam sebentar, izin dulu kebenaran. ya. Nyatakan kebenaran. Siapakah Tuhan yang Baik diolok-olok? atau tidak baik waktunya. Ya, teman-teman, selamat pagi, selamat siang. Hari ini saya ingin ya mute dulu, saya mute dulu ya. Teman-teman, selamat siang ya. Pada siang hari ini saya ingin bergabung dengan kelompok di sini ya, menindaklanjuti olok-olokan dari Juma ya, sang pohon pisang ya, pencinta domba yang di yang di lipstick ya kan. Ya, saya dengan Meme Bos akan menghadapi Juma dengan kekonyolannya ya, harus dilawan teman-teman ya, harus dilawan nih, jadi nggak bisa tinggal diam. Jadi mari kita lanjutkan ya. Kemarin saya keluar bukan karena apa-apa ya, mereka udah kelojotannya tetapi dengan mengolok-olok Tuhan saya. Jadi saya nggak mau membiarkan mereka terus mengolok. Masalahnya kan saya masuk di tempat mereka. Kalau di tempat saya saya kick, tetapi karena saya masuk tempat mereka ya saya yang keluar gitu teman-teman ya. Itu saja. Ya, mari kita memulai ya. Saya akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pada siang hari ini. Hamba datang kepadamu Tuhan. Tolonglah Tuhan, patahkan, hancurkan segala kuat kuasa roh jahat yang melingkupi, supaya pemberitaan firman Tuhanmu ini nyata di depan orang-orang. Tuhan, tolonglah berkata-katalah dalam tutur mulut hamba Tuhan, supaya namamu diberitakan, supaya kuasamu nyata, supaya kebenaranmu nyata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, yang kami puji, yang kami muliakan, kami telah berdoa. Amin. Saya berikan kesempatan dulu ke Meme Bos. Atau ada yang mau pakai timer apa tidak? Pakai timer dong, so how come? Mau pakai timer atau tidak? Pakai timer, nggak bisa, nggak pakai timer, nggak mau. Nggak mau, saya nggak pakai timer. Iya, ini kan saya tawarkan, artinya ya, pakai timer. Pakai, udah. Pakai timer. Pak, itu udah dikasih belum? Kok sisanya banyak tadi? Yang mau timer bisa dibantu. Berapa? Yang mau timer. Gue sih ngomong dulu. Ini Bang Juma berarti 6 menit ya. Di ATM berapa? Ya. Oke. Iya. 97. Loh, yang kau kembali 40 ini? 6 menit dia berdua. Jadi kau ambil 50 jadi 47 sisanya. Ini 2 lawan 2 atau 2 lawan 1 ini? 2 lawan 2 sama saya. Di mana? Tapi waktu saya berikan Bang Juma di ATM tinggal. Saya cukup setengah detik. Boleh dong? Oke, siap. Ini saya buka dulu sebentar, habis ini saya serahkan moderator ke Dr. Usema. Tidak dong. Siap. Silakan dok, diambil alih dok. Oke, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita akan berdialog lagi dengan pasangan dari Meme Bos dan Uti Watimena dengan Bung Handi Slebes dengan bersama Gurunda Sumah yang akan membahas tentang Tuhan siapakah yang selalu diolok-olok. Itu mungkin nanti dengan persepsi masing-masing. Tentu ini menjadi pencerahan bagi kita, sehingga nanti saya berharap bahwa diskusinya santai, jangan ada penghujatan, apa yang ada tertulis dan apa yang ada di kitab masing-masing. Untuk awal saya berikan kepada Bung Handi dan Gurunda Sumah untuk memulai. Bismillah. Bang Juma dulu, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita memuji Allah, Tuhan yang Maha Suci, Al-Quddus. Ya, pada siang hari ini kembali kita mengudara untuk menyampaikan berita kebenaran bersama dengan sahabat saya Bang Handi. Saya hanya ingin mengurai apa yang kemudian Allah terangkan di dalam Al-Quran tentang dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Di data ini Allah memproklamirkan dirinya bahwa dialah Allah yang tiada Tuhan
Tuhan selain dirinya. Dialah Sang Raja yang Maha Suci, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, dan memiliki segala keagungan. Dialah Allah Maha Suci dari apa yang dipersekutukan oleh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan dirinya dalam beberapa ayat ya tentang bahwa dia itu murni, bersih dari hal yang cacat. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah esensi yang berdiri sendiri, yang bersih dari kekurangan. Tidak ada padanya sifat kekurangan, tidak ada pada dirinya sifat yang mana itu bisa dikategorikan sebagai sebuah sesuatu yang tidak sempurna atau cacat. Al-Quran mengurai seperti yang saya bacakan tadi ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Ya, dialah Maha Raja yang kemudian Maha Suci. Lalu kemudian di ayat lain dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul quddus azizul hakim. Senantiasa bertasbih, senantiasa memuji, senantiasa mengingat kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dialah Sang Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itulah kemudian umat Islam di dalam menyembah kepada Allah yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Suci, itu wajib hukumnya dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin. Oleh karena itulah kemudian di Islam ada yang dikatakan syariat. Terkait dengan syariat, umat Islam ketika menyembah Tuhannya, yang pertama umat Islam itu kudu wajib membersihkan jasadnya dulu. Ketika jasadnya itu sudah bersih lahir dan batin, barulah kemudian dia menyembah kepada esensi yang Maha Suci. Laksana ketika kita ingin bertemu atau ingin menghadap kepada pimpinan, tentu orang itu akan memberikan sesuatu yang terindah pada dirinya. Dia mandi, memakai wangi-wangian, kemudian menata semua apa yang ada pada dirinya, cara bicaranya, cara berjalannya, cara duduknya, cara merespon daripada apa yang kemudian diutarakan oleh orang yang dihargainya. Itu sudah pasti, itu adalah hukum alam. Karena itulah kemudian ketika umat Islam ingin menyembah kepada esensi yang Maha Suci, dia harus suci, dia harus kudus, dia harus takhir, dia harus terhindar dari hal-hal yang bisa dikategorikan najis dan seterusnya. Oleh karena itulah umat Islam ada tempat suci ketika ingin beribadah. Masuk masjid harus melepaskan alas kaki, karena memang dasarnya tempat suci, dan yang akan ditemui adalah esensi yang suci yang diterangkan oleh Al-Quran itu tadi. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali dia adalah Tuhan, tidak ada Tuhan berserta dengan dia. Kalau ada Tuhan bersertanya, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya masing-masing, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan seperti yang demikian. Allah menerangkan itu di dalam Al-Quran, bukan hanya kemudian slogan biasa, tetapi beliau menerangkan dirinya subhanallah amma yasifun, Maha suci Allah dari sifat-sifat Tuhan yang dituhankan oleh makhluk di luar daripada ajaran agama Islam. Demikian Bang Andi, waktu saya serahkan kepada Abang. Silakan. Ya, kalau kita sebagai umat muslim ya, yang kita sembah itu namanya juga Maha Suci, Maha Tinggi. Jadi tidak ada kenajisan pun, tidak ada satu titik noda najis pun yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pernah ada satupun titik di Al-Quran itu kata mengolok-olok di sana. Itu sih intinya di dalam ajaran Islam itu benar-benar yang kami junjung tinggi, yang kami sembah, yang memberi petunjuk kepada kehidupan manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada ayat suci Al-Quran itu yang aneh-aneh di dalamnya, sebagaimana kitab sebelah itu banyak sekali yang aneh-aneh. Nanti akan saya ungkap satu persatu sesuai dengan topik pada siang hari ini. Sembahan siapakah atau Tuhan siapakah yang diolok-olok oleh manusia? Tertulis, harus ada yang tertulis.
Kalau nggak tertulis ya boleh saja orang berbicara, tapi berdasarkan kitab yang kita percaya. Jadi teman-teman Kristen juga nanti mohon kalau berbicara pakai data, ya pakai data. Kira-kira begitu dari kami berdua. Bang Juma lain waktu dipakai aja waktu sayanya memberi waktu ke Bang Juma, silakan. Ya, saya sama siapa? Meme Bos ya? Meme Bosnya ada nggak? Silakan Meme Bos. Moderator, silakan. Moderatornya mana? Meme Bos. Putih atau Meme, silakan. Meme Bos dulu aja. Silakan Ibu Uti, silakan. Ya. Ya, Silakan jadi Buti, ya terima Buti kasih dulu ya, dengan salam ya. Meme, demikian pandangan dari Bung Handi dan Bung Gurunda. Selanjutnya Meme atau Bu Wati baku gantian selama 6 menit, bisa dibagi waktu terserah 42 33 terserah. Silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ini ya, tadi Pak Juma sudah memberikan satu. Halo? Oh, suara. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Pak Juma tadi mengatakan bahwa kebersihan lahiriah daging itu termasuk pada kesucian untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, karena itu termasuk daripada ini ya, termasuk daripada urusan-urusan keagamaan ya, suci, higienis, bersih, cingklong ya, kinclong gitu kan. Ya, inilah perbedaan antara kita dengan umat sebelah ya. Karena apa? Orang Kristen ya, mereka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang suci itu adalah hatinya, yang suci bersih itu adalah rohnya, yang suci itu adalah hati nuraninya, adalah nuraninya. Karena yang akan kembali kepada Bapa, karena jelas di dalam Mazmur 49, yang akan kembali kepada Bapa adalah rohnya ya. Jadi ketika roh itu tidak suci bersih, hatinya tidak kudus, hatinya tidak bersih, yaitu dia akan dilempar ke dalam neraka. Dan terlebih dari itu, yang kembali kepada Bapa hatinya, jika hatinya itu atau rohnya itu telah termaterai dan namanya telah tertulis di dalam kitab kehidupan, maka roh yang akan kembali kepada Bapa itu akan mendapatkan hidup yang kekal, dan mereka akan memperoleh itu ya, mendapatkan tubuh kemuliaannya. Lain bedanya dengan Pak Juma ya. Pak Juma saya bingung ya, urusan bersih-bersih, sanitasi. Saya sering masuk ya hotel indah-indah gitu ya, keren-keren, bersih, kinclong gitu. Apakah ini masuk dalam hal kesucian ya? Saya bingung ya. Apa hubungannya dengan bersih-bersih, higienis, sanitasi itu dalam hal kesucian? Suci itu bicara tentang hati, higienis itu bicara tentang lahiriah daging ya. Di dalam Efesus 2 ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia ya, termasuk sunat, termasuk pakai baju jilbab, termasuk katanya cuci kaki, cuci tangan, termasuk tidak boleh kentut, termasuk segala itu adalah soal-soal lahiriah. Dan Alkitab mengatakan hal lahiriah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Dari hal ini aja Bang Juma bingung gitu ya. Tapi itulah agama mereka, kita nggak ngerti ya. Silakan Pak Meme. Iya, ini sebenarnya topiknya sangat bagus ya. Jadi di sini kita akan paparkan berkaitan dengan klaim-klaim dari saudara-saudara Muslim ini, yaitu Bang Juma dan juga Handi Slebes ya. Jadi topiknya itu, Tuhan siapakah yang dihina dan diolok-olok? Memang secara letterlek terkonfirmasi di dalam kitab sucinya orang Kristen bahwasan ya, Yesus itu dianggap sebagai Tuhan dan diolok-olok. Tetapi diolok-olok ini apakah atas keinginan manusia atau ke konsep Allah? Nah, ini harus kita pertanyakan dan kita jelaskan. Apakah ketika Yesus diolok-olok, dianiaya, apakah ini konsep manusia ataukah ini konsep Allah itu sendiri? Tetapi jika ini adalah konsep Allah, maka manusia tidak akan berani untuk menentang konsep Allah. Saya katakan tidak akan berani. Nah, berkaitan mungkin dengan Yesus yang diolok-olok ya, ini saya katakan bahwasan topik ini pasti akan lari ke sana, saya tahu. Tetapi saya sudah menafsirkan bahwasan Bang Juma mempunyai jurusan untuk masuk ke dalam ayat ini, saya tahu. Tetapi saya sudah mempersiapkan semua itu. Jadi begini, di dalam kekristenan itu Tuhan kami mempunyai konsep dalam arti rancangan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia. Jadi Tuhan kami sebelum menciptakan manusia, Adam ataupun Hawa manusia pertama, Tuhan kami itu sudah mempunyai konsep rancangan untuk keselamatan anak cucu Adam. Kenapa Tuhan harus menciptakan ataupun mempunyai konsep keselamatan
untuk anak cucu Adam, karena manusia diciptakan Tuhan mempunyai kehendak sendiri. Ketika manusia diciptakan mempunyai kehendak sendiri, artinya berpotensi untuk melawan Tuhan. Maka sebelum Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan sudah mempunyai konsep keselamatan kepada anak cucu Adam nanti. Dan terbukti, nanti saya akan paparkan karya keselamatan yang sangat sempurna yang dilakukan oleh Tuhan yang orang Kristen. Tetapi saya katakan, Tuhan-Tuhan lain tidak punya konsep dalam arti melakukan karya keselamatan kepada umat-umatnya. Tidak. Ya. Tetapi hanya Tuhannya orang Kristen rela menjadi manusia dihina, tetapi dalam konsepnya. Apakah kita sebagai manusia berani untuk menentang konsep Tuhan? Tidak. Satu pun tidak akan berani menentang konsep Tuhan. Maka dijelaskan di dalam kitab Yesaya, dinubuatkan bahwasan akan datang Yesus Kristus dan dia akan dianiaya. Itu terkonfirmasi di dalam kitab Yesaya 52:12. Nah, ini berkaitan dengan nubuatan bahwasan anak manusia akan dianiaya atau diolok. Nah, Tuhan kami ini kenapa harus diolok? Iya, karena dia itu harus menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dalam konsep karya keselamatan kepada seluruh alam semesta. Jadi berbeda. Tuhan kami dengan Tuhan-Tuhan yang lain berbeda, Pak. Tuhan kami adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Jadi kami tidak pernah menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak punya konsep dalam konteks rancangan keselamatan kepada umat manusia. Tidak, tetapi Tuhan kami mempunyai konsep rancangan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, saya mau tambahkan dikit ya. Alkitab mengatakan ya, tetapi ya kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan ya. Lalu dikatakan ya, memang pemberitaan tentang salib ya, dikatakan itu ya 1 Korintus 1 ya. Memang sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah ya. Yang mengolok-olok itu memang adalah orang yang ditentukan untuk masuk neraka. Itu dia. Buat kami itu adalah kemuliaan, keagungan, ketinggian dan karya besar agung Allah yang luar biasa indahnya, gitu kan? Ya enggak, Pak Meme Bos? Benar, ya. Ya, terima kasih. Jadi karya keselamatan dengan matinya Yesus di tiang jemuran adalah Pak, jangan begitu Pak, bukan tiang jemuran Pak. Salah sebut. Masa begitu Pak? Salah sebut. Kan salah sebut sengaja. Diralat nggak sengaja tiang salib Pak. Lanjut. Tiang salib. Banjuma dipakai aja Banjuma sepuasnya. Ya, jadi gini. Kenapa Tuhan yang Maha Suci itu kudu wajib disembah dalam kondisi suci? Karena itu yang diajarkan oleh para nabi. Ya, masuk ke dalam bait suci ya harus suci. Harus sunat dulu. Nggak boleh asal-asal. Bahkan ketika Nabi Musa ingin menghadap, itu disuruh melepaskan, ingin masuk ke dalam rumah ibadah, namanya juga ibadah, tempat bersujud kepada pencipta. Itu harus bersih dari najis. Imamat 10 nomor 10 itu sangat jelas dikatakan seperti itu loh. Tidak bisa kemudian orang menghadap kepada sesuatu yang esensi bersih dengan dalam keadaan jasadnya kotor. Makanya dikatakan di dalam pengajaran Bani Israel ketika mereka itu ingin menyembah kepada Tuhan, Hattame uben hattaha, mereka harus bersih dari sesuatu yang kotor. Mereka harus bersih. Mereka tidak boleh kena najis. Kewajibanmu ialah menjadi pengantara bagi bangsa itu, mengajarkan kepada mereka perbedaan antara yang suci dan yang tidak suci, antara yang najis dan tidak najis. Makanya kalau Anda membaca lebih jauh apa yang diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel, orang haid itu dianggap apa mereka? Dianggap najis. Orang ini nggak boleh masuk ke dalam rumah ibadah. Berarti terkait dengan ibadah kepada yang maha suci, kudu harus suci. Nah, yang suci ini mustahil diolok-olok. Yang suci ini mustahil terhina. Yang suci ini mustahil nista. Yang suci ini mustahil kemudian terkutuk. Nah, sementara Tuhan Anda mengatakan yang mengutuk adalah manusia. Siapa bilang? Ya. Yang ada di dalam kitab Anda itu dia harus terkutuk emang. Kalau yang dikatakan orang yang menghina, ya betul.
Di dalam 1 Korintus 11 nomor 14 memang itu adalah penghinaan. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut gondrong? Nah, itu penghinaan itu. Itu betul. Ini manusia ini yang nyata menghina Tuhannya. Tapi kalau yang dikatakan ya gimana? Sabar ya. Saya di loket pintu masuk soalnya. Oh iya. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan orang yang menghina, betul, itu lengkap di kitab Anda. Manusia menghina orang si gondrong itu ada. Tapi kalau konsepnya Tuhan Anda itu memang hina, bahkan bukan hina lagi, dia terkutuk. Itu loh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Coba. Hal-hal yang menjadikan manusia itu tahir, menjadikan manusia itu kudus dianggap kutuk. Ini pertanyaan yang sudah sering kali saya katakan kepada teman-teman Kristen. Tunjukkan data di dalam ajaran Yesus bahwa hukum Torah itu adalah kutuk. Nggak pernah bisa ditunjukkan. Tapi kalau giliran ajaran Paulus, dalil demi dalil, Torah itu adalah kutukan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Sejak kapan Taurat itu kutukan? Dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk? Yesus. Siapa yang mengutuk? Dalil, konsep. Kenapa dia harus menjadi kutuk? Karena dia harus menebus kutuk. Jadi Tuhan siapa yang diperolok-olok sedemikian rupa kayak begini? Lalu dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk ini orang atau apa? Orang. Di mana dia? Kenapa dia terkutuk? Karena dia tergantung di tiang salib. Siapa yang mengatakan itu? Kitab. Kitab apa? Kitab yang dianggap suci. Jadi Kristen sendiri yang menghina, menistakan, mengolok-olok Tuhannya. Kristus, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Dengan jalan apa? Dengan cara mati kutuk. Mati dalam keadaan terkutuk di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ini yang dikutuk ini siapa? Yesus. Masih ada nggak hinaan di atas itu? Masih ada nggak hinaan yang bisa kalian lontarkan untuk Yesus ini? Sementara di Al-Quran jelas dikatakan Yesus itu adalah manusia yang suci. Dia adalah manusia yang diberi kemudian oleh Allah kedudukan yang maha suci, yang suci di atas manusia yang lain. Qala innama ana rasul bi rabbiki liyahaban likal gulaman zaqiyah. Dia adalah laki-laki yang suci. Di agama Anda dia adalah laki-laki terkutuk. Sadar nggak? Nggak mungkin. Demikian Bang Andi, silakan. Ya, terima kasih. Begini ya, kita berhidup di zaman sekarang ini, mengolok-olok itu, menista agama itu masuk pidana loh. Kalau di ajaran Islam itu sangat dilarang. Yang dijelaskan di surah At-Taubah ya 9:5-6 itu, siapapun yang mengolok-olok dia akan kafir selamanya. Risiko loh, akan kafir selamanya. Di samping kena jeratan hukum di negara kita. Jadi nggak boleh ngolok-ngolok itu. Persoalannya adalah teman-teman Kristen ini, datanya sangat jelas sebagaimana yang diterangkan di Matius 26:31, 27, ya sampai 31, 27 lah, sampai 31. Di sana banyak sekali olok-olokan terhadap Yesus, olok-olokan terhadap Tuhannya begitu. Tapi di zaman sekarang, kalau kita mengolok-olok pasti juga akan menista agama dan dijerat hukum. Persoalannya teman-teman yang ada di Indonesia ini, kenapa nggak melaporkan Bible Anda ke polisi? Ini sangat mengolok-olok orang-orang itu loh. Tuhan gitu. Waduh. Ya, lanjut. Tuhan itu loh diolok-olok lagi. Oke, silakan Bu Uti dan Bos Meme. Ada 6 ya, menit. saya dulu ya. Silakan. Ya, saya dulu Bos Silakan. Meme. Ya, saya dulu ya. Jadi ini memang framing luar biasa ya, pembodohan publik ya, penipuan kalau saya bilang ya, penyelewengan ayat orang, lalu tepu-tepu ya, manipulasi. Jelas ini manipulasi karena apa? Karena kami orang Kristen yang tahu persis ya, apakah betul kami mengolok-olok ketika kami menyembah Yesus itu dalam roh dan kebenaran, dan kami semua orang yang percaya akan karya keselamatannya itu diselamatkan ya, dan semua orang
orang yang dikatakan menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus itu, mereka tidak ada ampunan ya, baik di sorga, baik di bumi, baik pun di mana di akhirat. Karena jelas justru Pak Juma, Pak Handi dan semua orang yang menyangkali bahkan mengolok-olok mentertawakan dia yang tadi malam, bagaimana mungkin ya Tuhan digamparin, digebukin, wah tadi malam ya. Ini jelas menghujat Roh Kudus, ini jelas menghujat anak Allah yang Maha Tinggi, menentang penguasa yang telah menebus mereka. Alkitab telah mengatakan semua orang yang mentertawakan peristiwa Yesus yang dia dipermalukan, Yesus yang ditombak, Yesus yang dipersekusi di kayu salib itu, semua orang yang mentertawakan itu adalah para penentang penguasa yang telah menebus mereka. Bahkan di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa ya memang pemberitaan salib merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa, yang akan dilempar ke neraka. Karena apa? Karena di balik yang kalian mengatakan diolok-olok, di balik yang dikatakan dipersekusi itu terdapat karya besar tinggi agung, di mana Allah dengan kuasa tertingginya merendahkan diri karena kasihnya itu kepada manusia, merendahkan diri bahkan mengambil rupa sebagai manusia untuk bisa menyerahkan darahnya. Karena oleh darahlah dosa manusia itu bisa dipulihkan. Karena darahlah ya, dan Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah ya. Jadi ketika kalian memutar balik fakta, ketika kalian mengatakan kami mengolok-olok, itu adalah penyelewengan, tepu-tepu dari kalian sendiri. Karena apa? Tidak pernah orang Kristen bahkan dikatakan menghujat Allah adalah masuk dalam neraka kekal dan tidak ada pengampunan bagi mereka. Adapun Anda mengatakan Yesus itu adalah terkutuk, memang dia terkutuk di kayu salib, karena pada saat dia disalib itu semua dosa-dosa manusia ditimpakan kepadanya. Kemarahan Allah yang harus menghukum dosa itu ditimpakan kepadanya. Ya, pada saat itu, setelah itu dia bangkit dan dialah satu-satunya yang tidak ada mayatnya di muka bumi ini, dan Anda harus mempertanggungjawabkan ya, karena dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Walaupun Al-Quran mengatakan dia hanyalah pertanda, tetapi jelas ya, original konteksnya mengatakan dia adalah wa ilmu, dialah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang akan datang bukan untuk membunuh babi-babi, tetapi untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak percaya kepada dia dan membuangnya ke dalam api neraka yang kekal. Ini faktanya, ini yang tertulis di dalam Alkitab ya. Silakan Pak Meme. Iya, jadi Bang Jul tadi itu mengutip Galatia 3:13 berkaitan dengan Yesus itu mati terkutuk. Tetapi yang harus dipahami dulu ya, bahwasan begini, berkaitan dengan letterlek tertulis bahwasan Yesus itu mati terkutuk di tiang salib, itu maknanya harus dipahami dulu. Jadi membaca Alkitab itu tidak secara letterlek saja, tetapi makna dari ayat tersebut itu harus diresapi, harus dipahami. Jadi saya katakan teman-teman Muslim menafsirkan Alkitab kami ini dengan sesuka hati, tetapi maknanya tidak tahu. Di dalam perjanjian lama di Ulangan, kitab yang ditulis oleh Musa, Ulangan 21, 22 sampai 23 itu, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi makna di dalam gantung di sebuah tiang pada perjanjian lama zaman Musa itu adalah sebuah kutukan dari Tuhan. Tetapi ketika di zaman Yesus, makna dari perjanjian lama adalah sebuah kutukan, tetapi makna ketika Yesus disalib, ketika Yesus berada di tiang salib, makna itu sudah menjadi berubah, menjadi keselamatan. Ini yang dipahami oleh orang Kristen. Jadi makna kutukan yang ada pada zaman Yesus itu menutupi ataupun menyelesaikan kutukan pada perjanjian lama. Jadi maknanya di sini sudah berubah. Ketika perjanjian lama itu maknanya ketika orang hukuman mati itu digantung, tetapi di perjanjian baru Yesus merubah itu semua. Maknanya dirubah. Jadi ketika Yesus digantung di tiang salib, maknanya tidak lagi terkutuk tetapi menjadi keselamatan. Nah, makanya salib itu adalah simbol keselamatan. Tetapi saya katakan Allah Subhanahu wa taala juga di sini diterangkan oleh Muhammad ini terkutuk nih, walaupun secara letterlek tidak ada, tetapi saya katakan ini juga terkutuk. Contoh di Al-Bukhari 6284 ya.
dari Nabi bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Di sini dikatakan oleh Muhammad bahwasan orang yang beriman boleh berzina dan mencuri. Ini salah satu bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Ajaran Tuhan tidak ada mengajarkan orang untuk berzina dan mencuri. Tidak ada, Pak. Maka saya katakan ayat ini salah satu bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Tidak ada Tuhan mengajarkan seperti itu. Oke. Sedikit hadis yang disampaikan tadi mohon ditanggapi bahwa dalam keadaan beriman tidak akan pernah orang beriman melakukan itu. Mungkin misinterpretasi. Silakan Bung Handi dan Gurunda. Gimana Bung Handi? Kanda? Suara saya kedengaran, Bang? Kedengaran. Oke. Baik. Jadi hadits yang Anda bawa itu jelas. Tidak mungkin dalam keadaan beriman orang itu mencuri, nggak mungkin dalam keadaan beriman orang itu berzina, gitu loh ya. Tuh, dah selesai. Lagian yang dibahas di sini adalah tentang Tuhan, bukan tentang Nabi. Nah, Ibu Utis sudah mengakui tadi, memang Yesus itu mati terkutuk. Ya sudah. Berarti Yesus itu terkutuk kan? Sementara ketika saudara Memebos mengatakan salib itu adalah keselamatan, di mana ilmunya? Dari mana itu dapatnya? 2 Raja-Raja 3 nomor 27. Kemudian dia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Apa yang diinginkan oleh data ini? Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja 11 nomor 7. Apa yang diterangkan kemudian tentang salib di sana? Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Dewa menjijikkan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Apa maksudnya? Orang yang mempersembahkan manusia itu adalah orang yang mempersembahkan korban kepada dewa kejijikan sembahan orang Moab. Itu data. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mempersembahkan darah, ya nggak apa-apa, darah itu tapi darah hewan. Bukan kemudian darah manusia. Oke? Nah, sementara di ajaran kalian, darah manusia yang menjadi korban. Dan korban ini adalah orang yang terhina, orang yang dikutuk, orang terkutuk. Padahal kalau Anda melihat di dalam apa yang diajarkan oleh Musa, Ulangan 27 yang Anda maksud tadi ya, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan Torah ini dengan perbuatan. Jadi orang yang tidak melakukan Torah dengan perbuatan itu orang terkutuk. Sementara kalian selalu mengaku penganut Torah, tapi mulut itu di mulut aja. Perbuatan kalian tidak sama sekali. Kenapa? Karena diajarkan oleh pendiri agama kalian bahwa Torah itu adalah sengat maut. Torah itu yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam maut. Karena itulah Torah ini harus dihapuskan. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Anda mati terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, adakah kami menista? Adakah kami menghina atau menafsir? Tidak kan? Ini dalilnya jelas. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus atau bukan? Yesus. Terkutuk atau tidak? Terkutuk. Jadi Tuhan Anda yang adalah Yesus itu terkutuk di atas tiang salib. Kalaupun ada narasi yang akan Anda bangun, oh itu untuk menyelamatkan, ya itu EGP, itu urusan kalian. Yang kita bahas di sini adalah Tuhan Anda terhina, Tuhan Anda diolok-olok oleh pendiri agama kalian, dan kalian imani, kalian aminkan
Bahkan sekiranya mungkin orang-orang Kristen ada pada saat Yesus disalibkan, kalianlah orang pertama yang bertepuk tangan. Kalianlah orang pertama yang bersorak-sorai gembira ketika anak seorang ibu yang dibesarkan dengan susah payah seorang diri, ya, siang malam dia mengasuh anaknya, kemudian dibunuh. Kalian dengan teganya bertepuk tangan, gembira ria oleh karena dosa kalian ditebus. Di mana nurani sebagai manusia? Itu yang perlu Anda pahami, ya. Ketika saya katakan Tuhan Anda terkutuk, itu dalilnya ada. Terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Kalau nanti Anda mengatakan itu karena karya keselamatan, EGP itu bukan urusan saya. Yang saya tahu Tuhan Anda terkutuk. Selesai. Silakan Bang Handi. Oke, terima kasih Bang Jomba. Kalau di zaman sekarang ini gitu berlaku, ada yang membaca atau ada yang melakukan hal-hal yang terjadi di dalam Bible, seperti pembunuhan Yesus secara berencana, disalib, disiksa, diludahi, ditombak, dilucuti pakaiannya, Tuhan terkutuk begitu. Ini pasal berlapis loh, pasal berlapis. Kalau ini terjadi di zaman sekarang, kenapa di zaman dulu? Karena belum ada KUHP waktu itu. Dan memang tujuannya nggak perlu dihukum orang yang berjasa atas olo-olo Tuhannya ini. Kenapa? Karena kalau nggak ada hasil olo-olo, kalau nggak ada hasil pembunuhan, kalau nggak ada hasil kekejian, tidak ada Kristen di Republik ini atau di seluruh dunia. Jadi berdasarkan olo-olo, berdasarkan kejahatan, berdasarkan pembunuhan berencana, pencemaran nama baik, akhirnya ada Kristen yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi mohon maaf, bukan kami yang mengolok-olok, bukan kami yang menista, bukan kami yang membuat Yesus terkutuk, tapi tertulis dengan jelas di dalam Bible Anda. Jadi jangan sakit hati, jangan marahi kami, silahkan saja konsolidasi ke dalam. Kenapa hal ini Anda percaya, kemudian jadikan landasan untuk menjadikan manusia ini sebagai Tuhan. Oke Bu Andi, cukup. Jadi ya silakan Bu Ati. Ya, saya dulu ya. Ya, jadi jelas. Dan hikmah di balik peristiwa penyaliban itu, sehingga jelas mungkin para pendengar juga bisa mendengarkan. Silakan. Ya, jadi dengan jelas ya Pak Juma melantang ya, dengan lantang mengatakan ya, walaupun ada ya narasi setelah mengatakan terkutuklah EGP, emang gua pikirin. Jadi jelas Pak Juma dan Pak Handi hanya mau mengolok-ngolok, hanya mau menghina dan melecehkan. Karena apa? Karena jelas Pak Juma berkata sendiri, emangnya gua pikirin gitu kan. Karena apa? Karena di balik kata terkutuk itu bukanlah seperti yang Anda mau ya, bukanlah kami mengutuk, tetapi dikatakan di situ ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ya, jadi orang yang tergantung di kayu salib itu ya dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia sedang menebus kami dari kutuk hukum Taurat, di mana dikatakan tidak satu pun orang yang mampu melaksanakan perintah hukum Taurat. Bahkan Nabi Muhammad melanggar semua 10 perintah hukum Taurat itu. Tidak bisa dia jalankan, dan semua orang tidak mampu menjalankan hukum Taurat itu. Oleh sebab itu ya, hukum Taurat yang tidak bisa dilaksanakan itu ditanggung oleh Yesus ya. Hukuman untuk yang tidak bisa dikerjakan itu ditanggung oleh Yesus. Oleh sebab itu kami bersukacita karena kami yang tidak mampu ini, yang harusnya mati di kayu salib, kami menerima pelepasan untuk dosa-dosa kami karena Dia telah menanggung itu. Lalu Pak Juma mengatakan EGP, yang jelas gue cuma tahu dia itu terkutuk di kayu salib. Dan inilah pengakuan yang benar-benar bahwa Pak Juma memang hanya ingin mengolok-ngolok, memang hanya ingin melecehkan, memang hanya ingin tepu-tepu dengan agama orang lain ya. Dia tidak mau tahu apa yang ada di belakang itu, termasuk juga dengan Pak Handi ya. Memang dikatakan ya bahwa kalian mengatakan di dalam Alkitab menista tertulis. Apanya yang tertulis? Kenapa ayat Alkitab yang begini banyak Anda cuma ambil yang terkutuklah, yang tergantung di kayu salib? Lalu yang sebegitu
banyak, sebegitu tebalnya, Anda mau apakan ya? Jelas Anda hanya mau membuat narasi sendiri, menyangkali ya penebus yang telah menebus kalian ya. Itu dia ya. Yang perlu Anda ketahui, tidak ada keselamatan di luar Yesus ya. Nabi Anda sendiri tidak menjanjikan keselamatan, bahwa dia sendiri sampai sekarang masih sedang minta didoakan ya. Itu artinya dia sendiri tidak punya jaminan untuk keselamatan itu. Sedangkan jaminan keselamatan itu telah dimiliki atau telah diberikan oleh Yesus yang mati di kayu salib itu. Ya, ini adalah konteksnya ya. Lalu ketika Anda lagi mengatakan yang darah-darah itu adalah hewan, darah hewan itu justru dikatakan oleh Musa adalah gambaran ya. Darah hewan itu adalah sementara saja sebelum menunggu hari kedatangan Anak Manusia. Oleh sebab itu Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah ya, kepada Yesus Kristus yang menghapus dosa manusia. Ini konteksnya ya. Jadi ketika kalian mengatakan EGP, emang gua pikirin ya, memang karena kalian mengikuti apa yang ada di dalam kitab kalian, penentang penguasa yang telah menebus kalian ya. Bahkan di dalam Alkitab, sebentar Pak Meme ya, sedikit lagi. Di dalam Alkitab ketika orang mengatakan ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan pernah menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Pak Juma mengatakan bahwa tempat kami Yesus itu diagungkan. Tidak mungkin dia disalib, tidak mungkin dia diolok-olok. Tapi Yesus jelas mengatakan, karena kalian tidak mengetahui karya besar agung Allah, dan kalian yang menyangkali peristiwa pengolok-ngolokan itu di kayu salib itu adalah berasal daripada iblis ya. Iblislah yang menjadi bapakmu Pak Juma, sehingga kamu menyangkali bahwa dia itu datang dari Allah, sehingga kamu menyangkali bahwa dialah penebus dan juru selamatmu. Itu konteksnya, itu konteks ayat kami ya. Jadi jangan di framing. Silakan ya Pak, itu Pak Meme. Iya, berkaitan dengan mati terkutuk di tiang salib itu adalah sebuah makna ya. Jadi perubahan makna, jadi makna perjanjian lama itu bahwa orang mati tergantung di tiang salib itu maknanya adalah terkutuk, tetapi ketika di zaman Yesus itu menjadi berubah menjadi sebuah keselamatan. Jadi sebenarnya saya mau menanggapin berkaitan dengan ketika hukum Taurat tidak dijalani maka orang tersebut akan terkutuk. Nanti saya akan bahaskan, tetapi waktunya terlalu mepet ya. Mungkin saya bahas dulu berkaitan dengan Al-Bukhari 2983 ya. Di sini Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, Muhammad bertanya kepada Jibril ya, sekalipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, sekalipun dia berbuat dosa itu. Tidak mungkin Tuhan yang sangat agung ini menyuruh manusia mengajar tentang zina, tentang mencuri. Maka ini adalah sebuah penghinaan terbesar terhadap Tuhan yang dilakukan oleh Muhammad. Tuhan yang sangat agung dituduh mengajarkan tentang zina, tentang mencuri. Ini luar biasa Pak. Ini salah satu penghinaan yang sangat luar biasa. Tetapi di dalam orang Kristen, kami mengagungkan Tuhan kami. Kami tidak pernah menghina. Amin. Stop dulu. Baik. Izin Bang Yoma, mohon meme bos ditampilkan dulu data Anda itu, bisa? Yang Anda barusan bicarakan. Oh, dari tadi Bang Andi ngomong sama Bang Juma, satu data pun tidak ditampilkan loh. Saya menyebutkan Matius 27 sampai 31 ada di sana. Ada datanya. Al-Bukhari 2983. Ya, bisa ditampilkan Bang. Oh, silakan ditampilkan. Abang tampilkan dulu punya Abang, baru saya tampilkan. Kalau memang tuntutan Abang seperti itu. Oke, saya tampilkan Matius 27 ya. Izin dah. Ini nggak usah dijalankan. Ini Bang. Nah, ini ya. Dibaca ini ya. Nih, siapa yang mengolok-olok Bang? Menanggalkan pakaiannya, jubahnya, seterusnya diludahi, diolok-olok nih Bang nih. Nih. Data ada ya Bang? Nggak kelihatan Matius 27 sampai 31 Bang. Perikopnya Yesus diolok-olok Bang. Nih.
Oke, ada datanya ya. Galatia 3:13, Yesus terkutuk di tiang salib. Bil, ada semua datanya. Di wilayah Banyuma ada. Nah, coba Memeh ditampilkan tadi. Ya, itu admin tampilkan aja Al-Bukhari 2983. Ya, nggak bisa Anda dong yang tampilin. Saya nggak bisa share screen, Bang Andi. Gimana Banyuma kalau begini? Saya serahkan ke Banyuma. Iya. Jadi hadis yang dibawa itu ketika dikatakan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia Timer lanjut Banyuma. dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk surga. Beliau bertanya, sekalipun mereka itu berzina atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun mereka berbuat demikian itu. Jadi tidak sesimpel itu memahami hadits ini. Ya, maksud daripada hadits ini adalah ketika orang itu berzina, lalu kemudian orang itu mencuri, lalu kemudian dia bertaubat, berarti dia mentauhidkan Allah. Kalau minta maaf, yang Maha Pemaaf mengampuni kayak mana? Dia dimaafkan. Nah, orang yang berzina lalu minta maaf itu adalah orang beriman. Orang yang berzina lalu kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha itu adalah orang beriman. Orang yang tahu jalannya menyembah kepada manusia terkutuk, kemudian dia bertaubat, itu orang beriman. Jadi dikatakan oleh malaikat, siapa yang meninggal dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga atau tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni sebelum mereka mati. Mereka bertaubat. Maka kemudian tobatnya diterima, dihapuskan segala dosa-dosanya, masuk mereka ke dalam surga. Selama dia tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak menganggap Allah itu ada tiga, dan seterusnya. Nggak ada masalah dengan data itu, ya. Lalu kemudian, terkait dengan apa yang saya uraikan tadi, bahwasanya EGP, lah emang kayak begitu. Yang pada intinya adalah Tuhan kalian itu dihinakan, Tuhan kalian itu dinistakan, dia diolok-olok di dalam kitab Anda. Kalau kemudian kalian membangun narasi, oh dia dihina, dia dikutuk, karena nanti dia akan menjadi Tuhan, karena dia nanti setelah mati, dia bangkit akan menjadi Tuhan, sebagaimana yang tertera di dalam Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 37. Ya itu EGP, urusan kalian itu. Kalau nanti Tuhan manusia yang dihinakan ini kelak menjadi Tuhan, ya itu bukan iman saya, itu iman kalian, itu urusan kalian. Tapi yang menjadi tema kali ini adalah Tuhan siapa yang diolok-olok, Tuhan siapa yang dinistakan, Tuhan siapa yang dihinakan. Makanya dari awal saya membawa data, membawa dalil Allah itu maha suci. Lalu kemudian nih saya kasih rahasia kepada Anda. Yakobus 1 nomor 13. Coba Anda lihat kalau kalian punya Bible di situ, buka. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayo. Ngerti enggak data ini? Berarti manusia yang dicobai itu bukan Allah, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak dapat dicobai. Ini dalil. Ini oleh-oleh buat kalian berdua. Yakobus 1 nomor 13, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak dapat dicobai. Berarti yang dicobai siapa? Manusia. Yesus dicobai enggak? Dicobai. Dia manusia? Manusia. Wajar enggak kalau dia diolok-olok? Wajar. Yang tidak wajar itu kalian yang punya akal, hidup di zaman modern, menyembah kepada manusia. Itu yang tidak logik. Dikasih ilmu, ya, dikasih materi, dikasih fasilitas, udah bisa belajar Bible dengan mudah, tapi masih tetap juga menyembah kepada yang diolok-olok oleh manusia. Salah kalian. Karena Tuhan itu tidak mungkin dicobai. Oleh karena Tuhan tidak mungkin dicobai, Yesus yang dicobai itu bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, maka wajar Paulus menistakan dia. Adalah suatu kehinaan kalau laki-laki itu berambut gondrong. Tuhan kalian berambut gondrong, berarti itu adalah kehinaan. Kalian menyembah makhluk yang hina. Oleh karena itulah kalian tidak punya tempat di surga.
tempat kalian di neraka kekal karena kalian menyembah kepada ciptaan Tuhan. Gitu loh. Ya, jadi saya tidak mengatakan EGP, saya mengolok-olok, tidak. Saya katakan itu terserah kalian EGP. Yang pasti Tuhan kamu yang manusia itu dihina di dalam kitab kalian. Selesai. Demikian Bang Andi. Iya. Di stop dulu sebentar. Di stop, aku mau tampilkan data. Ya. Ya di pause saja ya. Kalau menampilkan data di pause. Tolong dong ditampilkan lagi tadi, ada yang bisa bantu nggak? Matius 27 sampai 31. Ya. Biar kita baca supaya ada data gitu ya. Nanti juga coba ditampilkan dong. Bisa screen bantu. Berapa? Matius 27 sampai 31. Oke. Ya, jangan dijalankan kalau lagi membaca ya. Begitu juga nanti Ibu Uti sama Meme Bos kalau menampilkan data timer di pause aja dia. Oke. Matius 27 sampai 3. Matius 27 nomor 27 sampai 31. Perikopnya dulu di atas. Perikop. Nanti kita disangka mencomot-comot. Bukan ini. Oh, yang mana lagi? Dia bilang Matius 27. Matius 27 nomor 27 sampai 31. Pasalnya? Iya itu. Matius pasal 27. Nomor 27 sampai 31. Ini dia. Iya, coba. Sesudah mengolok-olok dia mereka. Perikopnya. Oh ya. Perikopnya tunggu. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Oke, lanjut. Oke. Itu 27 tuh ada perikopnya tuh 27 tuh. Ya. Ada perikop di atasnya tuh. Nih. Di atasnya 27 ada perikop. Tunggu. Oke. Yesus diolok-olok. Nah, ini sebentar dulu. Ini kan diolok-olok, ada tertulis di sini. Siapa yang memberi label Yesus diolok-olok? Bukan kami Muslim. Silakan kelarin sendiri. Ya, dibaca. Oke. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota. Menganyam. Ya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Oke, satu lagi biar kita nggak fitnah. Matius 26:31. Matius 26. Markus 14. Markus 14:50 sampai 52. Markus 14:50 sampai 52. Oke. Nah, lalu murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oke, cukup datanya dulu di sana ya. Saya habiskan waktu saya, boleh? Oke, silakan. Sampai jalankan dulu biar kelihatan. Masih. Oke. Jadi untuk itu ya teman-teman, bukan kami Muslim yang mengolok-olok. Perikopnya sendiri saja di situ tertulis diolok-olok. Ya, jadi jangan EGP dong. Pertahankan itu.
Kenapa kalau nggak ada yang tertulis tadi, yang ada di layar itu, tidak ada Kristen di dunia ini? Kenapa Yesus memang harus mati? Yesus memang harus seperti itu gitu loh. Menurut Meme Bos katanya ini bukan kemauan manusia, ini sudah kemauan dari yang di atas. Artinya ada Tuhan lain menghendaki terjadinya Tuhan ini terjadi diolok-olok begitu. Jadi ada Tuhan yang satu menghendaki Tuhan yang satu ini diolok-olok supaya ada orang Kristen. Karena kalau nggak ada pertumpahan darah, tidak ada darah Yesus sebagai menebus dosa, tidak ada Kristen, tidak ada Om Meme sama Ibu Uti. Jadi jangan sampai sakit hati terlalu dalam kalau kami hanya membaca apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ya, nikmatilah hidupmu itu, karena hasil daripada olok-olok, hasil daripada penghinaan Tuhan, Anda ada sekarang sebagai Kristen, gitu loh. Jadi jangan sakit hati, jangan sampai patah semangat, lanjutkan perjuanganmu dengan hasil olok-olok Tuhan sehingga Anda ada sekarang ini, gitu loh. Semangat terus dengan hasil Tuhan diolok-olok Anda menjadi seorang Kristen. Terima kasih. Ya, saya ya. Silakan Ibu Uti. Ya, jadi jelas habis. Jadi jelas Pak Juma tidak membantah pernyataan dari Yesus yang mengatakan barang siapa yang mengolok-olok atau yang tidak tega atau yang menyangkali peristiwa penyaliban, yang bahkan mengatakan di tempat kami ya Isa itu dia begitu diagungkan, mana mungkin dia disalib. Yang disalib itu kan yang diserupakan. Jelas Yesus sudah menyangkalinya bahwa betul Pak Juma dan Handi berasal daripada iblis, karena kalian memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalian hanya mengambil peristiwa pengolok-olokan Yesus, dan kalian jelas menyangkali bahwa yang ada di balik itu, makna dari itu semua kalian tidak mau terima. Kalian hanya bernarasi diolok-olok karena itulah yang kalian mau, karena itulah yang kalian hendaki, hanya untuk mengolok-olok. Dan Yesus dan Alkitab kami telah mengatakan memang pemberitaan tentang salib merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Dan Alkitab tadi Pak Handi mengatakan bukannya kami yang mengatakan diolok-olok, tetapi jelas kamu tadi mengatakan seperti itu, dan Anda hanya berkutit di situ ya, karena jelas setelah itu Anda boleh baca ya di dalam Matius ayat yang ke-54, para pengolok-ngoloknya itu minta ampun, para pengolok-ngoloknya itu mengatakan benar dia ini adalah anak Allah, dan para pengolok-ngolok itu memukul-mukul dada menyesali perbuatan mereka. Dan ketika mereka menyesali perbuatan mereka, itu artinya bahwa Yesus benar. Semua orang yang mengolok-ngolok dan menganggap enteng karya tebusan Allah itu, mereka harus dilempar ke neraka ya. Dan karya tebusan ini justru yang kalian mengatakan mengolok-ngolok itu, mereka memukul-mukul dada, menangis-nangis mohon ampun. Anda harus baca itu satu konteks ya. Dan artinya adalah ya memang Anda ingin mengolok-ngolok saja. Karena konteks di situ para pengolok-ngoloknya sendiri minta ampun, para pengolok-ngolok itu memukul dada. Pemukulan dada, mandi di abu, guling-guling di abu itu pertanda bahwa mereka pada zaman itu ya, kulturnya orang Yahudi itu, ketika mereka sudah melakukan itu artinya ada penyesalan yang luar biasa dan pemohon ya meminta pertolongan pengampunan dari Tuhan ya. Ketika orang itu menangis di abu, memukul-mukul dadanya, merobek pakaiannya, itu artinya penyesalan yang luar biasa. Dan ini terjadi kepada para pengolok-ngolok itu. Dan Anda ketika Anda tidak melakukan apa yang dilakukan oleh para pengolok-ngolok itu, tempat Anda adalah kebinasaan kekal. Dan ini sudah merupakan kewajiban buat Pak Juma dan Pak Handi ya. Lalu apalagi dikatakan ya, kamu mengatakan bukan kami ya, memang di Alkitab mengatakan dia diolok-olok, tetapi itu ada narasinya, ada konteksnya, ada penjabarannya ya. Yang mengolok-ngolok itu orang berdosa. Ketika Anda ya tetap bertahan kepada mengolok-olok, ya jelas dikatakan kalian itulah penentang dan kalian itulah orang berdosa itu ya. Dan anehnya dan sayangnya dan malangnya kalian tidak merasa berdosa untuk hal itu ya, memang karena memang kalian akan binasa ya. Silakan Meme. Iya, mungkin berkaitan dengan Alkitab, Ibu Wati Mena sudah memaparkan secara sempurna. Jadi sanggahan-sanggahan beliau ini saya katakan bagus. Tetapi yang mau saya tanggapi dulu berkaitan dengan
penghinaan ataupun olok-olok. Jadi Bang Handi ini tidak memahami definisi olok-olok ini. Dia tidak tahu. Olok-olok itu ataupun menghina itu bisa dilakukan dua bentuk. Harus dipahami dulu. Penghinaan itu bisa dilakukan secara lisan juga, itu disebut penghinaan. Penghinaan atau olok-olok dilakukan secara fisik juga, itu disebut olok-olok. Jadi di sini Bang Jul ini, Bang Handi bukan. Sorry Bang Jul, jangan marah ya. Jadi Bang Handi ini tidak memahami makna arti kata olok-olok atau penghinaan. Jadi penghinaan itu bisa dimaknai melakukan secara fisik dan juga secara lisan. Jadi yang dipahami Bang Handi di sini, penghinaan atau olok-olok ini hanya dilakukan secara fisik, maka saya katakan ini sempit. Contoh saya, sebagai seorang wakil presiden, saya mengatakan kepada masyarakat Indonesia, tetapi apa yang saya katakan ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh presiden. Tetapi saya berkata sesuai dengan atas kehendak saya sendiri. Ini juga salah satu bentuk penghinaan terhadap presiden itu sendiri. Jadi makna penghinaan atau olok-olok ini luas, Pak. Jangan dipahami hanya secara fisik. Contoh di Tirmidzi 1375. Tuhan yang Maha Agung ataupun presiden, kekuasaan yang sangat luar biasa itu tidak akan mungkin menyuruh wakilnya untuk memberitakan kepada masyarakatnya, ataupun Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mungkin menyuruh nabinya untuk mengajarkan tentang hal-hal yang seperti ini. Tirmidzi 1375 bunyinya begini, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukumannya atasnya. Loh, Tuhan yang Maha Kuasa memerintahkan kepada Muhammad untuk memberitakan firman-Nya bahwasan menggauli binatang tidak ada hukum. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung memerintahkan hal seperti ini. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin seorang presiden memerintahkan wakilnya untuk memberitakan seperti ini. Tidak mungkin, Pak. Ini adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap presiden ataupun Tuhan. Itu harus dipahami dulu. Jadi makna-makna penghinaan habis. Itu luas. Habis. Ya, habis. Oke, sebelum lanjut ke Bang Juma dulu ya. Izin datanya Meme tadi yang barusan bacakan, bertanya di mana? Tirmidzi 1375. Bisa dibukain? Bisa nggak bisa, lu sulit kalau pakai HP. Coba dibukain. Mana ada ajaran hadis kayak begitu? Parah. Nggak bisa dong kalau nggak pakai. Kamu malu? Ada iya, banyak itu dibahas di mana-mana. Sebentar dulu nih giliran kami. Sebelum ke Mbak Nyuma, mohon di-sharing datanya dong supaya kita baca bareng-bareng. Kan begitu kalau diskusi. Silakan share Tirmidzi 1375. Bisa minta linknya? Tirmidzi 1375. Coba. Apa itu? Bagaimana ini Bang Juma? Ya, suruh minta datanya dulu, Bang. Iya, data dulu. Gitu loh. Kita kasih edukasi nggak apa-apa. Edukasi nggak apa-apa. Dia sama Herdi, Bang. Nggak apa-apa. Supaya kita buktikan ini loh, supaya ya kata Bang Juma edukasi. Karena kami nggak terpukul kalau mendengar begitu, karena nggak ada yang kayak gitu loh. Ini ada yang salah artiin. Bisa Meme di mana itu? Nggak ada linknya, Me. Sama dong dengan kita, Matius 27 seperti itu. Ini ada cepet gitu loh. Mestinya Meme disiapkan datanya dong. Gitu. Iya, sebenarnya ini sengaja tidak mau tampilkan data atau alasan bahwasan tidak ada linknya? Bukan sengaja tidak mengambilkan data. Siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Kan begitu. Kalau saya bisa share screen, sudah saya katakan tadi. Kalau saya bisa share screen, sudah saya share screen. Tetapi ayat yang tadi iya, buka aja kan, kalian bisa buka itu. Kan terbuka di mana-mana. Buka aja. Sabar. Congor. Sabar. Buka aja. Sabar ya. Oke. Sedikit. Saya kira hadis tadi itu sudah dijawab oleh Gurunda. Sudah dijawab tadi Bu Handi oleh Gurunda. Artinya gini, memang tidak ada satu dosa saja tidak terampuni, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain terampuni. Yang ini maksudnya? Yang ini, Me?
Tirmizi 1375. Waduh, apa ini? Iya, itu. Iya benar itu Bang. Barang siapa? Oke, baik. Boleh Anda diam dulu berdua? Boleh ya? Ya. Karena ini membaca dan Sufyan At-Tsosori langsung ke Bang Juma aja. Biar Bang Juma langsung jelaskan supaya cepat. Silakan. Ya, silakan. Iya. Jadi hadisnya mengatakan barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Telah diceritakan dengan hadis itu kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Abdullah bin telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan. Ya, ini menjadi pedoman amal menurut para ulama, ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Oke. Jadi hadis yang Anda bawa ini ya terkait dengan sanadnya itu tidak satupun kemudian sanad yang muncul di sini mengarah kepada orang-orang yang kemudian bisa diakui bahwa hadis ini selaras dengan Ibnu Majah nomor 2564, kemudian Abu Daud nomor 446, lalu kemudian Tirmizi 1455, di mana di situ dikatakan man wajadatmu, siapa yang kemudian yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang jadi korban persetubuhan itu. Itu satu. Oke, Tirmizi Tirmizi 1455, Tirmizi Daud, saya lupa. Hadis riwayat Abu Daud 4464, Ibnu Majah 2564 yang mengatakan bahwa siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang maka bunuhlah dia dan bunuh juga hewan yang dia gunakan, yang mereka maksudnya hewan yang dia setubuhi, itu maksudnya, gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau data ini kita buktikan di dalam pengajaran-ajaran agama Islam, saya minta dong di mana itu, di masjid mana atau di kantor mana ada umat Islam kawin dengan binatang, ada nggak? Kalau sebaliknya ada nggak pernah melihat di gereja ada wanita kawin dengan kuda, ada wanita kawin dengan sapi, seorang laki-laki kawin dengan binatang, ada nggak di gereja? Pernah nggak Anda temukan? Ada wanita dikawinkan dengan anjing. Anjing, betul, Pak, anjing. Timernya jalan ya, silakan. Ada wanita kawin dengan kuda, ada nggak? Atau mau ditunjukkan data-datanya? Nggak perlu, nanti dia merasakan malu. Nah, kenapa kemudian di dalam agama Anda itu dibolehkan seperti itu? Karena di dalam Hosea 4 nomor 14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina, sekalipun mereka bercabul, sekalipun mereka itu melakukan persetubuhan, atau menantu-menantumu yang perempuan, sekalipun mereka bersundal. Bersundal di sini tidak dikategorikan manusia, bisa jadi dengan sapi, dengan apapun yang namanya sundal, ya bisa dengan anjing, bisa dengan kuda, gitu loh. Ya, paham dah ya? Semoga paham. Oke. Jadi ketika Anda membawa sebuah narasi hadits, lihat dulu apakah haditsnya itu berkesesuaian dengan narasumber yang lain. Gitu ya, karena data yang kami gunakan adalah siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang maka bunuhlah dia dan bunuh juga hewan yang disetubuhinya. Itu data, itu sahih, itu jelas. Ya, saya katakan lagi datanya, Tirmizi 1455, Abu Daud 4464, Ibnu Majah 2564. Itu data yang harus Anda pahami. Sementara dalam kitab Anda jelas itu bukan hadits. Hadits ini kalau Anda membawa hadits itu perlu Anda pahami kepada kita, jelaskan secara asbabul wurudnya, sanadnya, dari mana Anda mendapatkan ilmu, Anda harus jelaskan itu kepada kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang memahami Islam berdasarkan hadis sahihah. Jadi ketika Anda mengajarkan narasi tentang hadis, Anda harus masuk ke dalam materi-materi hadis, ulumul hadis. Kami nggak akan terima. Kenapa? Al-Quran kami membantai itu semua. La taqrabuz zina. Oke? Nah, kemudian ketika kita membahas tentang dalil di dalam kitab Anda, di mana di situ Tuhan Anda diolok-olok, kok larinya ke kita? Seakan-akan kami yang harus guling-guling ke tanah. Apa ini? Sejak kapan kami menghina Tuhan Anda? Apa yang kami katakan kepada kalian? Kitab kami memuliakan. Dia adalah manusia laki-laki suci.
Kami mengimaninya sebagai nabi, sebagai rasul. Mana yang kami olok-olok? Ada gitu di kitab kami mengolok-olok Nabi Isa. Yesus ada nggak? Nggak ada. Nggak ada di kitab kami. Apalagi iman kami. Kami menyebut Nabi Isa itu harus disertai dengan alaihi salam, keselamatan atasnya. Yang ada itu kitab kalian. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa harus waspada kepada mereka? Karena di antara mereka ini ada penyesat-penyesat yang mengajarkan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Matius 23 nomor 15 itu dulu terangkan, agama mana yang dibentuk oleh ahli kitab? Islamkah? Atau Kristen? Ternyata agama kalian dibentuk oleh ahli kitab. Dan agama yang dibentuk oleh ahli kitab itu 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana itu? Di dalam kitab Anda. Anda percaya? Imani. Kalau Anda percaya, bakar kitabnya. Itu data dalam kitab Anda. Susah kali diajarin. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kami mengolok-olok, kami yang harus guling-guling, nenekmu kiper. Kapan kami mengolok-olok Yesus? Data yang kami sajikan adalah Yesus, Paulus menuliskan, terkutuklah Yesus yang digantung di tiang salib. Yesus terkutuk nggak? Terkutuk. Kata siapa? Paulus. Kalian imani, kalian aminkan. Yang menghina Yesus siapa? Saya atau kalian? Kan kalian. Oh, jadinya kami yang harus guling-guling, Ibu Uti yang harus guling-guling. Karena ibu mengaminkan olok-olokan kitab Anda terhadap Yesus. Gila aja, sekolah di mana sih orang-orang ini? Terus kemudian ketika Anda mengatakan Yesus menebus kalian, juru tebus kalian, kalian ingkari, kalian hinakan, nenekmu kiper. Hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel. Ngapa saya yang ditebus dari hukum Torah? Kalian aja yang merasa. Ya, hukum Torah itu yang kalian kutukan itu kutukan bagi Bani Israel. Kalau memang itu kutukan, tapi kan tidak begitu. Justru hukum Torah itu adalah perjanjian baru Allah kepada Bani Israel. Kenapa kalian katakan itu kutukan? Nenekmu yang mana yang ngajarin? Hukum Torah itu adalah wujud cinta Allah kepada Bani Israel sehingga Allah memberikan hukum Torah. Hukum Torah itu perjanjian baru. Baca Yeremia 31 nomor 33. Kapan cerdasnya sih? Ya. Jadi hukum Torah diberikan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Bukan kepada Bani Kulub, bukan kepada Bani pemakan anjing, bukan. Tapi kepada Bani Israel. Ketika ada yang datang kalian katakan untuk menebus kalian, menebus hukum Torah, maka yang ditebus adalah Bani Israel, bukan kalian. Enak aja. Emang kalian siapa? Hukum Torah itu adalah hukum Tuhan. Kalau itu dikatakan kutuk, ada yang menebus, maka hukum Tuhan itu ditebus untuk mereka yang diberi, bukan kalian. Emang hukum Torah untuk kalian? Kok jadi kami yang harus ditebus dengan hukum Torah? Belajar di mana sih? Makan apa sih orang-orang ini? Jadi Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Torah kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Lalu kemudian yang menghina yang harus guling-guling itu Bu Uti. Ayo Bu Uti, guling-guling yuk. Oke. Tapi mana kayak guling-guling silakan Bang Andi. Sisain dikit, stop dulu. Tampilkan dulu Galatia 3:13. Siapa yang mengolok-olok Yesus? Galatia 3:13. Biar pakai data kita. Sebenarnya si orang udah paham ini, nanti juga ditanggapi dong. Apakah umat muslim yang mengolok-olok Yesus atau Paulus? Gitu loh. Jangan Kristen. Dan diaminkan Kristen. Jadi jangan menyalahkan kami, sedangkan Paulus yang berbuat. Itu nggak bagus itu loh. Mestinya Anda yang guling-guling sama Paulus gitu loh. Galatia 3:13. Harus pakai data gitu loh. Biar tercerahkan semua ya. Masih ada waktu. Jadi kalau membaca data itu membuka waktu dihentikan dulu. Jadi sabar Bu Uti, jangan terguncang ya. Jangan kelojotan. Jadi untuk keluar dari ini semua hanya 2 cara. Galatia 3:13. Ini. Iya. Coba dibacain. Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, kutuklah orang-orang yang sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Jalan kan waktunya. Jadi Yesus itu digantung di tiang salib. Jadi menurut Paulus, Yesus terkutuk. Tuhanmu terkutuk menurut Paulus. Kenapa kamu marah sama kami? Marahin Paulus dong. Jangan dianggap rasul, marahin dia. Dia membuat Tuhanmu terkutuk. Makanya salah. Hanya 2 cara. Hanya 2 cara supaya jalan kalau waktunya biar cepat. Hanya 2 cara keluar dari ini semua. 1 begitu ya. Kalau nggak mau berhenti jadi orang Kristen sekarang juga. Kedua nih,
Kedua, jangan akui sebagian yang ada di Bible itu. Hanya dua cara. Berhenti menjadi orang Kristen sekarang. Kedua, jangan akui yang ada tertulis. Karena yang ada tertulis di sana yang Anda imani mengolok-olok Tuhan Anda sendiri. Hanya dua pilihan, Bu Uti sama Pak Omeme. Berhenti jadi orang Kristen saja. Silakan. Ya, Pak Meme saya duluan ya. Ya, jadi jelas ya. Ya, saya harus tidak perlu. Ya, sebentar. Bos dulu karena Bu Uti kami. Sebentar, saya mute tadi sebentar ya. Jadi jelas ya, Anda hanya ya, semua orang juga melihat Anda hanya bertahan di kata-kata, di kalimat, di kata kunci yang kalian mau saja, ya kan? Hanya itulah yang bisa kalian bela-belain, yang bisa kalian jadikan sebagai alat ini ya untuk menyanggah. Hanya kata-kata, kalimat, kata kunci yang ingin kalian mau saja. Ya, Pak Juma mengatakan bukan kami yang mengolok-olok, tetapi ayatnya sudah ada. Lalu Anda mengatakan sayalah yang harus guling-guling. Itu adalah pernyataan orang-orang yang betul-betul menyangkal dan tidak punya ini ya, daya nalarnya kurang banget ya. Saya sudah memberitahu tadi, ketika orang yang mengolok-ngolok Yesus itu, bahkan mereka minta ampun, mereka memukul dada mereka, bahkan dengan lantang mereka mengatakan benar dia inilah anak Allah, benar peristiwa ini adalah sudah dinubuatkan, dan mereka mengaku mereka menyesali dan minta ampun dosa. Itu artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib yang kalian ambil sebagai hanya pengolok-ngolok, itu artinya apa yang dia lakukan itu adalah benar adanya, karena Yesus mengatakan aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Ini konteksnya. Jadi Pak Juma hanya ingin bertahan ya, memanipulasi, mengatakan kamilah yang mengatakan mengolok-olok, padahal sudah dikasih tahu, sudah dijabarkan, itu fakta, satu konteks, satu ayat, satu kitab yang mengatakan peristiwa pengolok-ngolokan itu, di balik itu ada karya besar agung ya, dia telah menanggung kutuk dosa manusia di kayu salib itu. Dan Anda hanya ingin mengolok-ngolok dengan mengatakan kami hanya tahu soal mengolok-ngolok. Ya silakan saja dengan penghujatan yang menentang ya, menentang penguasa yang telah menebus Anda itu ya. Alkitab kami mengatakan bahwa Anda jelas menentang penguasa itu. Bahkan di dalam Sahih Muslim ya, Allahmu juga telah memberikan konsep tentang tebusan. Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah bersabda pada hari kiamat Allah akan menyerahkan orang Yahudi atau orang Nasrani kepada setiap Muslim. Lalu Allah berfirman kepada Muslim itu, inilah penebusmu dari siksa neraka. Ya, jadi peristiwa penebusan ini juga ditiru-tiru di dalam kitab kalian. Tetapi yang mengatakan di sini adalah manusia menebus manusia, ya. Di kitab kalian juga kalian mempercayai manusia menebus manusia. Tetapi Yesus itu menjadi penebus bagi kami karena dialah Allah itu sendirilah yang menebus kami, ya. Lalu di dalam Galatia ya dikatakan ya bahwa terkutuklah, itu terus diputar-putar, jelas menyatakan bahwa Anda hanya menghujat ya, karena ketika saya mengatakan ya bahwa itu semua ada konteksnya di dalam Yudas 1 ayat 4, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini tepat ada pada dirimu ya. Anda itu menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kasihnya yang besar yang tergantung di kayu salib itu, hanya Anda bertahan dengan pengolok-ngolokannya, mentertawakannya. Dan Alkitab jelas menyatakan bahwa akhir daripada hidup Anda akan berakhir sangat mengenaskan ya. Itu dia, silakan Pak Meme. Iya, sebenarnya saya mau menanggapi tentang hukum Taurat, tapi ini memang waktunya mepet ya. Jadi mungkin saya tanggapi apa ya? Ya setelah ini ini aja. Setelah ini kamu ini Meme, setelah itu baru saya lagi ya. Ini saya teruskan aja ya.
Ya, kalau dia Hosea, Hosea 4 ayat 44 juga mengatakan dia mengatakan soal persundalan. Oh maaf ya, itu justru menempeleng Anda sendiri. Karena Yesus mengatakan Anda sesat karena di sorga orang tidak kawin dan mengawinkan. Hosea, Yeremia dan ayat-ayat yang Anda bilang cabul itu adalah gambaran para penyembah berhala, persundalan rohani, perjinahan rohani. Dan ketika orang menyembah berhala, ketika orang tidak menyembah Allah yang benar, sorganya adalah kata Yesus, Anda sesat gitu kan. Di sorga orang tidak kawin dan mengawinkan. Ini justru menggambarkan gambaran diri Anda gitu loh ya. Andalah yang mempunyai yang tertulis di dalam Hosea ini. Setiap orang yang tidak menyembah Tuhan yang benar, ritual-ritual perhambaan terhadap seksualitas itu nyata sekali ya. Perhambaan terhadap itu nyata. Ya, itu dia ya. Jadi jangan bawa-bawa ayat ini, akan saya buka nanti, kalian malu sendiri ya. Lalu apa lagi tadi itu ya. Nah, setelah ini nanti Meme sendiri ya. Lalu dikatakan bahwa kalianlah penjalan hukum Taurat. Hukum Taurat. Iya, nanti kalian setelah ini kamu semua, saya enggak ya. Kalianlah yang menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Ketika Nabi Anda tidak satu pun dari ayat yang pertama, hukum yang pertama sampai 10 dipenuhi, semuanya dilanggar oleh nabimu. Saya cuma tidak punya waktu untuk membahasnya, tetapi dia sendiri gagal melaksanakan hukum Taurat. Ya, Rasul Handa sendiri gagal melaksanakan itu. Dan hukum Taurat buat Yesus ya, ketika dia menggenapi adalah hukum Taurat pengampunan dosa. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah yang digenapi oleh Yesus. Dan inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Oke, silakan. Nah, setelah itu Meme ya, semuanya ya, saya enggak. Ya, yang kedua nanti ya Meme ya. Enggak, nanti bagi aja Bu, enggak apa-apa. Enggak, kamu bagi aja, kasihan lama. Banyak yang mau kamu bicarakan. Bagi aja, enggak apa-apa. Oh iya. Biar. Bang Andi? Banyumak dulu habis ya, silakan tertawa-tawa ya, mentertawakan diri ya. Dia mau butik giliran kami dia. Ya. Saya Yo ambil air mami minum dong. Lanjut. Iya. Jadi apa bilangnya ya? Yang menghina Yesus itu kitab kalian, penulis kitab kalian yang menghina Yesus, dan yang mengaminkan adalah kalian. Kami hanya menunjukkan data itu. Loh, kok jadi kami yang salah? Yang terkutuk Yesus. Yang menuliskan kitab kalian, penulisnya kalian imani sebagai rasul. Rasul artinya orang yang dekat kepada Tuhan, dan kalian aminkan, bahkan kalian imani. Kok jadi kami yang salah? Kami hanya menunjukkan data yang ada dalam kitab kalian. Karena kita lagi berdebat, kita lagi berdialog. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Hosea 4 itu untuk kami, loh, Yesus katanya tidak mengajarkan kawin. Di dalam kitab Wahyu justru Yesus itu ada pelaminan, ada kamar pengantin. Hilang suaranya. Ada kamar pengantin, undangan udah beredar, bersorak-sorai anak domba, akan menikah, perjamuan anak domba, nggak tahu pasangannya siapa. Ternyata Tuhannya juga punya. Ya, ini sebenarnya kalau mau diterus dari yang kalian pegang. Kok jadi kami yang salah gitu loh. Lalu perintahnya kawin dengan pencabulan itu beda. Yang dikatakan kawin itu sah, nikah itu sah, kawin itu sah, itu halal. Yang dikatakan di Hosea itu disuruh bersundal, disuruh melacur dia. Maka jangan heran kalau di dalam agama Anda tidak ada hukum syariat sahnya nikah. Nggak ada. Yang ada ketika seorang meninggalkan ayahnya, ibunya untuk bersatu dengan istrinya, maka dia dikatakan satu. Itu aja. Tapi mana syarat sahnya? Ada nggak? Nggak ada. Oleh karena itu Anda suka, saya suka, kita punya anak dikatakan suami istri. Itu dalam kitab kalian, ajaran kalian. Nanti di Indonesia inilah baru ada katakan pesta-pesta kayak begitu, kalian niru-niru ajaran kami. Ada yang dikatakan ijab kabul dan seterusnya. Itu dari Islam. Di kitab kalian tuh nggak ada yang kayak begitu-begitu. Yang ada suami istri. Kalau dia suka ya suka, kayak gitulah. Lalu kemudian ajaran kasih. Kasih apa? Anda mau larikan kemana ajaran kasih Anda? Yes, Musa mengatakan kasih kepada Allah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti tidak menghilangkan hukum Torah. Kalau menghilangkan hukum Torah berarti taat kepada Tuhan. Nah, sekarang apakah di kitab Anda itu menghilangkan Torah atau tidak?
dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus Tuhan kalian yang manusia itu mati terkutuk. Berarti kalian tidak lagi taat kepada Allah kan? Tidak ada lagi ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, taat kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yohanes 14:15. Kalau kau taat kepada aku, kalau kau kasih kepada aku, kamu akan taati mengikuti segala perkataan dan perintah-perintahku. Ada perintah Yesus kalian lakukan? Nggak ada kan? Berarti kalian tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Yesus. Nah, kasih kepada manusia. Apa yang Yesus katakan tentang kasih kepada manusia? Matius 5:19. Kalau kasih kepada Allah, Anda akan mengajarkan manusia lain untuk taat kepada hukum Torah. Apa yang kalian mengajarkan demikian? Tidak. Yang kalian ajarkan apa? Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Dengan cara mati di atas Dengan cara mati di atas tiang salib, maka kutuk hukum Tuhan itu tidak ada lagi. Berarti kalian kasih kepada Allah kagak, kasih kepada Yesus kagak, kasih kepada manusia kagak. Jadi apa yang Anda banggakan sekarang? Yang Anda banggakan sekarang adalah Tuhan kami maha kasih. Dia datang membawa dirinya dan rupa manusia, mati secara hina di atas tiang salib, kemudian bangkit hari ketiga untuk menyelamatkan kami. Itu yang kalian banggakan kan? Nah itulah. Sekarang yang menghinakan siapa? Yang mengolok-olok siapa? Kitab Anda yang mengolok-olok, datanya ada, penulisnya yang mengatakan kalian imani, kalian amalkan. Ya nikmatilah itu, jangan tuduh ke kita. Kalau di kita jelas dalilnya Isa itu adalah manusia suci terkemuka di dunia, di akhirat. Luar biasa bukan? Nah di agama kalian, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Yesus terkutuk atau tidak? Terkutuk. Kata siapa? Kitab Anda. Bukan kami yang mengatakan itu. Silakan Bang Andi. Iya ya. Yaitu perbuatan Paulus ya. Begini ya. Kedatangan Yesus saja itu sudah tidak diharapkan oleh Yahudi waktu itu ya, bangsa Israel. Jadi yang mau olok siapa? Ya, biang keroknya adalah satu, Kayafas, memfitnah Yesus. Dua, pelaksana yang berkuasa, tentara Romawi. Jangan salahkan kami. Yang memberontak pertama siapa? Yang membunuh murid-murid, Paulus, yang mantan nabi ini. Semua ajaran baik Yesus dihajar habis oleh Paulus. Waktu itu masih namanya Saulus. Jangan salahkan kami, salahkan Paulus dong. Orang Paulus yang ngomong, Paulus yang bertindak, Paulus yang menulis. Anda yakini sebagai rasul. Ya silahkan berdamai dengan tulisan yang ada di sana. Jangan salahkan kami. Anda yang harus guling-guling Ibu Uti gitu loh. Saya udah kasih opsi. Kalau ingin keluar dari ini semua, berhentilah jadi orang Kristen. Sama Om Meme juga. Tapi kalau Anda masih orang Kristen, harus percaya bahwa Tuhan Anda memang diolo-olo. Ibu Uti berkata, Yesus datang ke muka bumi itu harus menjadi pelayan. Jadi melayani orang. Masa Tuhan menjadi melayani orang, diolo-olo, diludahi, ditelanjangi, diikat, dipaku. Nah, siapa yang ngomong ini? Ya di Bible tertulis, ya nikmati saja. Karena apa? Karena kalau tidak ada olok-olokan, kalau tidak ada cerita dari Paulus, Kristen nggak ada. Sekali lagi saya ulang. Jadi untuk menghindari kata olok-olok ini, untuk menghindari ini semua, berhentilah menjadi Kristen. Supaya Anda lepas dari ini semua. Kami umat Muslim bebas, tidak pernah masuk di area itu. Terima kasih. Ya, Meme sebentar ya, 1 menit. Ya silakan. Ya, jadi jelas ya, yang tertulis di Bible itu bukan Yesus diolok-olok, tetapi yang tertulis di Bible itu saya sudah kasih tahu. Orang yang mengolok-olok dia berhak atau dilempar ke neraka. Kalau Anda tidak minta ampun dosa, Anda akan dilempar ke neraka ya. Yang tertulis di Alkitab yang mengatakan terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib, bukan menyatakan bahwa dia itu memang terkutuk, tetapi lewat kematiannya di kayu salib, penyelamatan besar-besaran telah dinyatakan. Itu yang tertulis, dan Anda tidak mau menerima apa yang saya katakan, apa yang tertulis di Alkitab, apa yang menjadi narasi di Alkitab dan yang adalah konteksnya seperti itu, Anda tolak habis-habisan dari tadi. Itulah yang saya maksud, bahwa Anda lah yang mengolok-ngolok dia ya, tanpa mau menerima penjelasan ya, karena memang Anda memang diperintahkan untuk menyatakan telah kafirlah orang yang menyatakan Isa adalah Tuhan. Pengolok-olokan kalian yang paling besar telah tertulis dalam kitab kami. Kalian menentang penguasa yang telah menebus kalian, dan kalian adalah anti Kristus terbesar, karena telah dikatakan ya,
Telah kafirlah orang yang menyatakan Isa adalah Tuhan. Kalian mengaku-ngaku bahwa kalian mengagung-agungkan Isa, tetapi menurunkan derajatnya. Ya, kalau kalian mengatakan Isa itu adalah Yesus, kalian menurunkan derajatnya yang hanyalah seorang rasul, rasul yang tidak diketahui siapa dia, yang lahir di pohon korma, rasul yang hanya dongeng-dongeng, yang sejarahnya saja sudah dipalsukan gitu kan. Tidak benar sejarahnya yang mengatakan dia lahir di pohon korma. Seperti itu ya. Jadi kalian itu yang harus sadar diri ya. Apa yang tertulis di Alkitab bukan Yesus diolok-olok, tetapi ditulis di situ bahwa semua orang yang menolak, yang mengolok-olok dia, yang menyangkali peristiwa penebusan itu, bahkan Yesus mengatakan semua orang yang menyangkali bahwa dia itu disalib adalah berasal daripada iblis ya. Bahkan dikatakan oleh Yesus ya bahwa berita tentang salib itu memang pembodohan bagi kalian yang tidak mau, yang akan binasa. Jelas ini ditertulis, itu yang tertulis, bukan Alkitab menulis bahwa dia diolok-olok. Ya, kalian menyelewengkan, tepu-tepu ayat orang dari tadi gitu loh. Ya, silakan Pak. Iya, jadi begini ya, debaters Muslim ini dari tadi memutar-mutar hanya di Galatia 3. Iya. Di situ aja. Saya sudah menjelaskan. Ayat itu maknanya menjadi berubah dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu harus dipahami dulu ya. Jadi materinya harus berubah dong. Masa putar-putar di situ? Itu yang pertama. Yang kedua saya tanggapi, apakah dengan matinya Yesus di kayu salib, apakah hukum Taurat dibatalkan? Saya katakan tidak. Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang harus dipahami Bang Juma dengan Bang Handi, bahwasan hukum Taurat itu secara lahiriah ataupun seremonial itu tidak pernah diberikan kepada bangsa Goim. Bangsa Goim artinya di luar daripada bangsa Israel. Pasti Bang Handi ataupun Bang Jul mau tahu ayatnya. Saya akan jelaskan. Saya akan paparkan secara detail. Bahwasan hukum Taurat secara lahiriah ataupun secara seremonial bukan diperuntukkan kepada bangsa Goim, dalam arti bukan bangsa Israel. Mazmur 147, 19-20. Dengar baik-baik ya, pasang kuping baik-baik. Kuping bukan kupik. Ini Mazmur Daud, ditulis oleh Daud ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Maleaki 4 ayat 4, apa bunyinya di situ? Pahami dengan baik, pasang kuping dengan baik. Maleaki 4 ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Dan memang hukum Taurat secara lahiriah ataupun seremonial itu tidak akan pernah diberikan kepada bangsa lain. Di Mazmur 147, 19-20 tadi itu sangat dijelaskan. Apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Saya katakan 0 bulat, tidak ada Pak. Tidak akan pernah kalian temukan Paulus membatalkan hukum Taurat, tidak ada. Jadi kalau hukum Taurat itu tidak diperuntukkan kepada kami. Kami dulu itu adalah bangsa Goim, nenek moyang kami adalah Goim yang tidak mengenal Allah. Tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus inilah kami yang bangsa Goim ini kembali kepada Allah, kembali kepada Sang Pencipta. Lalu Bang Juma mengatakan perintah-perintah apa saja yang diikuti oleh orang Kristen. Wah, saya katakan luar biasa Pak kalau perintah Yesus yang kami ikuti. Luar biasa. Yesus mengatakan di Matius 28 19-20, pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kami memberikan diri kami untuk dibaptis, maka kami mengikuti perintah Yesus. Yesus mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya Injil? Kami, Pak. Lalu ketika kami percaya Injil, apa upahnya? Oh, luar biasa. Ketika kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka upahnya sangat luar biasa. Upahnya di mana? Halo? Kok hilang, Pak? Oh, bentar, sambil lihat. Nah, ketika kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, upahnya apa, Pak? Oh, upahnya tertulis di Yohanes 11:25. Apa? Terkonfirmasi di situ. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Dan setiap orang yang hidup Puji dan Tuhan. yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini Amin. janji Yesus ketika kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apakah Amin. Anda mengikuti? Anda akan dihukum konsekuensinya. Tetapi Amin. kami tidak. Kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus.
Jadi kalau berkaitan dengan perintah-perintah Yesus, saya katakan 100% kami sebagai orang Kristen, kami mengimaninya. Tetapi Anda menolak, Anda hanya mengimani satu ayat untuk menentang Tuhan Yesus. Amin. Betul. Ya sudah ya, cukup ya, udah kelamaan. Saya mau mengajar, Bapak Ibu. Mulai lawakan muncul ini. Bapak Ibu, sudahlah. Udah berapa lama nih? Enggak, kita tentukan berapa lama. Sekali lagi aja ya, Pak. Udah kelamaan. Udah 2 jam loh, Pak, kita. Kalau Anda mengatakan Pak udah 2 jam kita, Pak. Ntar dulu. Ibu Uti kalau mau udahan silakan, nggak apa-apa. Kalau Ibu mau udahan. Ya, sudahan ya. Pak Meme, udah Pak Meme udahan aja, biar aja mereka bernarasi. Bu Uti aja lah, soalnya saya juga ada. Iya, biarlah mereka menghibur diri, Pak. Menghibur diri ya, semua udah dibuka belak-belakan dulu kepada dong. mereka. Terakhir kan kita. Iya, maksudnya. Dengerin dulu. Bukan, saya mau ngajar asli demi Tuhan. Aku bilang aku mau mengajar. Tuhan Yesus tahu saya tidak berbohong. Ya, karena memang saya sudah waktunya ya mohon ya, bukan modus, bukan. Benar, saya harus ngajar, harus siap-siap. Enggak apa-apa, silakan Ibu. Ya, terima kasih teman-teman ya. Maaf salah kata, maaf, terima kasih. Enggak usah, enggak perlu, Pak. Closing juga enggak perlu ya. Ya, kita kabur ya, bukan kabur waktu saya ya, karena saya bekerja, Pak saya ini bekerja ya. Terima kasih. Enggak boleh. Ya, 6 menit banget.